Halo pendengar setia podcast suara kita, kembali lagi nih di episode 3. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang rumit dan penting bagi kita, yaitu generasi muda, yaitu mengenai politik dan juga peran Bawaslu dalam generasi muda. Kita sama-sama tahu nih, politik itu bukan sekedar bagaimana kita memilih dan juga mengenai partai politik, tetapi bagaimana pemahaman kita terhadap pemilih dan juga bagaimana pemahaman kita terhadap pendidikan politik itu sendiri. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai peran Bawaslu kepada pemilih pemula. Nah, ikuti kasusnya ya. Nah, meskipun pembahasan kita sangat mendalam dan juga mungkin sangat membosankan, tapi kali ini tidak akan membosankan nih teman-teman, karena aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh dua rekan-rekan aku yang sangat kritis. Ini dia adalah narasumber pertama kita. Boleh dong dikenalin dengan siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riri Tasari. Aku dari program studi pendidikan kesusilaan kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Setelah kita kenalan dengan Riri, sekarang kita kenalan dengan Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Aku dari Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Sebelum kita membahas lebih dalam nih mengenai apa itu politik dan juga peran Bawaslu pada kita, yaitu generasi muda, aku ingin bertanya sedikit nih kepada Fitri dan juga Riri mengenai apa sih bang generasi muda menjadi yang alergi ataupun mungkin bahkan terhadap yang namanya politik. Kamu ya, aku kan jadi lintasan dari dekat awal itu kan psikologan itu melihat tua jangan kalau aku dengan aku ya mengapa rata-rata gitu menolak jauh atau tidak terlibat dengan politik itu tidak bahwa banyak korupsi, nepotisme, dan sebagainya itu kita itu membuat kerugian bagi negara itu berdampak bagi generasi kita. Jangan generasi kita ini kan generasi terbanyak dan generasi kita itu juga nanti memegang kedepannya pemerintahan. Mana sih kalau kita bisa bercermin kalau yang lebih tua, kita kan yang lebih tuanya enggak tak benar. Itu sih ya. Jadi kenapa nggak percaya duluan, jadi menganggap politik itu sebagai hal yang bukan banget gitu ya. Ya, dia dari sana juga di kemarin sangat merevisi aku juga nggak banyak yang bisa Seperti nepotis tadi ya, korupsi ya. Nah, kalau menurut ini dari kami dulu apa sih itu politik bagi kita itu termasuk? Nah, kalau dari mana saya mengenai beberapa politik yang kayak padahal mereka yang bikin harga diri, gaya kerja, tapi mengenai itu politik. Jadi kalau yang pasti ya kita cuma dari 19 ya. Benar banget ya, kalau kita cuma dari keluarga doang, kita cuma bakal ditentukan kebijakan yang sebenarnya itu dibuat dari hak sebagai warga negara ya. Nah, setelah kita tahu nih sudut pandang politik dari sisi generasi muda menurut Putri dan juga Riri, sekarang kita akan membahas tentang Bawaslu itu sendiri. Kemarin kita juga sudah sempat ya menyaksikan Bawaslu mewawancarai seorang narasumber yaitu Bapak Fadlul Hanif APSI sebagai Kepala Pengawasan di Bawaslu sendiri. Nah, sebelum kita tonton sama-sama video wawancaranya, aku ingin bertanya dulu nih kepada Riri dan juga Lutfi mengenai apa sih yang kalian tahu nih mengenai Bawaslu gitu. Apa sih kalau aku bilang Bawaslu, apa nih pikiran di pikiran kalian? Mungkin dari Lutfi dulu. Bawaslu itu kan singkatan dari Badan Pengawasan Umum ya. Nah, dari namanya ini udah tahu sih Bawaslu itu tugas sebagai pengawas baik jalannya pemilu. Nah, tapi sepengetahuan aku ya Bawaslu itu tugasnya bukan pengawas aja. Bawaslu itu juga berkewajiban untuk memberikan pemahaman politik kepada terlebih pada pemilih pemula yang mana caranya memilih, apa poin-poin yang harus diperhatikan ketika memilih pejabat itu sendiri. Nah, itu juga salah satu tujuan utama di dunia Bawaslu itu.
Nah, seperti yang kita lakukan wawancara dengan Bapak Hanif kemarin ya, juga ada banyak proker-proker yang melibatkan mau baik itu ke sekolah, ke kampus, itu melibatkan anak-anak muda melihat bagaimana sih bahwa ini bekerja atau bagaimana simulasi pekerjaan dan apa saja melibatkan pekerjaan. Baik ya, jadi Bawaslu itu bukan hadir sekedar di KPU saja ya, bukan sekedar kapan pemilihan baru ada Bawaslu, tetapi Bawaslu itu hadir di masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap pemilih pemula tentunya ya. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri, bagaimana sih Bawaslu? Nah, dari pandang saya itu jelas yang bilang tadi, bahwa itu badan pengawasan pemilihan umum, bahwa sederhananya bahwa itu badan atau pengawas dalam pemilu di Indonesia. Bahwa itu sosialisasinya itu seperti mulai dari persiapan pemilu, kampanye, pencoblosan sampai penghitungan suara secara dengan lancar. Dan itu seperti kayak tangan itu jujur, adil, dengan aturan yang berlaku. Saya Jadi untuk Bawaslu sebenarnya lebih dari itu, bukan sekedar TPU dan juga mengawal. Setelah kita tahu nih pemahaman Bawaslu dari sisi Putri dan juga ini, sekarang kita akan melihat video kita pergi ke Bawaslu untuk mewawancarai Bapak Hanif sebagai Kepala Pengawasan dari Bawaslu Pemapatan. Silakan. Kami dari mahasiswa UNT pendidikan kebesaran kenegaraan. Tujuan maksud kami ke sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan politik untuk observasi wawancara ke lembaga Bawaslu. Ada saya sendiri, saya Zahra, ada rekan saya Riri, dan rekan saya lagi Masya. Nah, langsung saja ke pertanyaan Bapak. Nah, pertama saya untuk pertanyaannya saya bertanya, nah pemilu 2024 kemarin kan sudah berlalu Pak. Tapi kan pendidikan politik tuh nggak boleh pudar, karena politik itu kan terus melekat kepada diri kita di kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana Bawaslu ini hadir di tengah pemilih pemula untuk memberikan pemahaman politik kepada pemilih pemula, walaupun pencoblosan itu lewat dan untuk pencoblosan selanjutnya di 2029. Pertama memang kita memahami pemilu itu, proses pemilu itu tidak hanya sekedar pada saat pencoblosan saja. Pemilu itu adalah proses yang panjang. Oleh karena itu maka pendidikan politik juga semestinya itu juga merupakan proses yang panjang. Tidak bisa dimaknai pada saat waktu pemungutan suara saja atau beberapa hari saat pemungutan suara saja. Yang pertama. Yang kedua, pemilih pemula pada saat ini berdasarkan data yang kita punya bahwa berpotensi memiliki jumlah pemilih yang banyak baik nanti di 2029. Pemilih kalau dibagi di dalam beberapa kategori, maka yang disebut dengan Gen Z tadi itu adalah kategori pemilih paling banyak dibandingkan dengan generasi lainnya. Dan rata-rata mereka adalah pemilih pemula. Ya mungkin saja pada saat 2029 nanti baru pertama kali melakukan pemilihan. Oleh karena itu maka target Bawaslu salah satunya untuk melakukan pendidikan politik atau pendidikan pengawasan pemilih itu ditargetkan kepada pemilih pemula. Kita sadar bahwa pendidikan politik ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, namanya juga proses pendidikan itu mesti dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan. Ada banyak yang diberikan dalam pendidikan yang menanamkan pemahaman tentang pendidikan.
Di antaranya mungkin tidak hanya soal bagaimana dia mencoblos, tapi memberikan pemahaman bagaimana proses pemilu itu, apa yang dimaksud dengan pelanggaran ini, bagaimana peran pemilih pemula dalam ikut berpartisipasi dalam mensukseskan agenda pemilu ataupun mengikuti proses pengawasan pemilu. Jadi ini bukan agenda yang serta-merta, tapi mesti dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu dan secara berkesinambungan. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, ternyata pemilih didominasi oleh generasi muda yang itu pemilih pemula. Nah, itu sangat penting ya Pak, memberikan pengalaman politik, mengingat mereka adalah suara terbanyak untuk memilih nanti siapa pemimpin ke depannya. Nah, untuk pemilu 2024 kemarin kan itu pemilu serentak Pak, dan juga dilihat juga bahwa pemilih terbesar itu di tangan Gen Z. Nah, bagaimana Bawaslu, apa pesan Bawaslu terkait antusiasme dari pemilih pemula atau pemilu kemarin? Bagaimana selama proses itu terjadi? Banyak macam antusiasme pemilih pemula pada saat pemilu itu. Kita Bawaslu ini melaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif. Dalam pendidikan pengawasan partisipatif itu banyak pesertanya itu pemilih pemula. Akan kita lakukan di sana. Setelah pemilih pemula ini mendapatkan pendidikan pengawasan partisipatif namanya, maka mereka kita tantang untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pendidikan yang kita berikan. Sebagian besar mereka ada di beberapa SMA sangat tertarik berkaitan dengan pendidikan pengawasan partisipatif itu. Bahkan salah satu bentuk antusiasme mereka adalah mereka ingin membuat semacam pemilihan di sekolahnya, pemilihan OSIS di sekolahnya, mengadopsi sistem pemilu yang ada di Indonesia. Misalnya mulai dari kampanye, mereka ada mulai dari debatnya, pencalonan dan segala macam sampai dengan suara itu mereka. Nah, itu kan juga merupakan pendidikan politik yang dilakukan di tingkat sekolah. Belum lagi kalau kita melakukan pendidikan pemilih pada kelompok-kelompok lainnya, yang kita terus bicara soal pemilih dan dalam bentuk samping itu mereka juga aktif berkomentar, menyebarkan informasi berkaitan dengan pengawasan berkaitan dengan Bawaslu. Yang ketiga ini ya, kan setelah melewati pemilu 2024 kemarin, bagaimana kabar tim Bawaslu saat ini? Apakah ada evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk pemilih pemula dari 2024 untuk pemilu sendiri? Bawaslu terus berkomitmen, walaupun sekarang di luar bisa dikatakan saat ini belum tidak masa tenang. Jadi maksud masa tenang itu kan adalah masa setelah kampanye menjelang pemungutan suara, itu masa tenang. Kalau sekarang adalah masa disebutnya itu masa tidak memasuki tahapan pemilu atau menjelang proses pelaksanaan pemilu. Nah, salah satu program Bawaslu itu adalah pertama kita tetap melakukan pendidikan pengawasan partisipatif. Asal adik-adik tahu bahwa pendidikan pengawasan partisipatif ini adalah agenda prioritas nasional yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita untuk mencetak kader-kader pengawas partisipatif di berbagai tingkatan komunitas masyarakat. Ini agenda Bawaslu. Yang kedua, Bawaslu juga secara konsisten bisa cek di Instagram Bawaslu Sumbar. Secara konsisten kita melakukan pendidikan pemilih atau pengawasan partisipatif ini ke sekolah-sekolah. Jadi Bawaslu mendatangi sekolah-sekolah untuk menyampaikan pendidikan politik dan juga kita ada menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah. Yang selanjutnya, mengingat pemilih pemula sangat aktif di media sosial, bagaimana strategi Bawaslu dalam membentanggi mereka dari paparan? Yang satunya pendidikan pengawasan partisipatif. Jadi di sana kan ada info-info yang kita berikan berkaitan dengan pemanfaatan digital dalam pengawasan partisipatif. Jadi kita berikan edukasi kepada pemilih pemula ini
berkaitan dengan agar mereka dapat menyaring info-info yang benar, info-info yang valid berkaitan dengan pemilu. Jadi memang pendidikan itu sangat penting. Pertanyaan yang terakhirnya, apa saja program keunggulan Bawaslu saat ini secara spesifik menyasar pemilih pemula, pelajar atau mahasiswa agar mereka tidak hanya sekedar tercapai tetapi menjadi pemilih yang Khusus untuk pemilih pemula, kita mendatangi sekolah-sekolah. Target kita itu adalah sekolah-sekolah. Kita datangi sekolah untuk memberikan pendidikan itu, dan kita sedang berupaya untuk menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan, yang kemudian nanti Bawaslu tidak hanya datang kemudian siswa yang dikumpulkan kita memberikan pendidikan, tapi kita bagaimana mengupayakan nilai-nilai soal pemilu ini, demokrasi ini masuk ke ruang-ruang kelas melalui mata pelajaran. Ya, misalkan dalam mata pelajaran kewarganegaraan kita sedang mengupayakan itu ada sisi-sisi yang mungkin diselipkan berkaitan dengan pengawasan pemilu. Atau mungkin yang paling efektif itu juga kita sudah pernah ada kerjasama dengan PGRI, ya, juga memungkinkan untuk tidak Bawaslu-nya yang langsung masuk kepada para siswa, tapi juga memungkinkan bagi guru-gurunya yang menyampaikan soal pendidikan politik ini atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bawaslu. Jadi bisa kita langsung datang ke sekolah-sekolahnya dengan target masuk ke ruang kelas menjelaskan tentang pemilu dan politik ini, atau melalui guru-guru. Jadi itu adalah strategi yang dilakukan oleh Bawaslu. Berarti sumbernya itu nggak dari Bawaslu aja, tapi dari guru juga. Sangat bisa dari guru-guru bisa, karena kan guru-guru yang akan menyampaikan pelajaran itu. Sehingga kita juga pernah mengundang PGRI untuk hadir ke sini, ke podcast, kita berdiskusi soal pendidikan politik itu. Jadi ruangnya nggak langsung ke sekolah, melalui guru itu juga sangat mungkin ya. Bahkan mungkin bisa menjadi sangat efektif dengan guru-guru itu, karena satu guru yang kita ajak berdiskusi, dia akan menyampaikan ke beberapa siswa di ruang kelas. Ya, mungkin bisa jadi lebih efektif dengan kita Bawaslu misalnya datang ke satu kelas bercerita mungkin hanya sampai di sana. Tapi kalau guru dia berinteraksi langsung, ya, beberapa kali pertemuan, beberapa kelas, beberapa siswa. Padahal hanya satu guru yang kita. Harapannya ke depan ini memang bisa secara sama-sama, secara kolektif, upaya ini bisa dilakukan oleh Bawaslu, pihak sekolah, dan dinas pendidikan. Baik, sebenarnya sudah cukup ya Pak, waktunya itu sudah sangat terjawab oleh Bapak. Saya tutup untuk wawancara hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Wah, menarik banget ya penjelasan dari Bapak Bawaslu di Kota Padang. Ternyata Bawaslu itu sangat besti banget nih dengan namanya kejujuran dalam pemilu. Nah, menurut Putri dan juga Riri, apa sih poin yang mungkin menarik nih? Wah, poin ini sangat menarik dari wawancara kita yang kita lakukan kemarin. Nah, dari wawancara yang kita lakukan sama Pak Hanif kemarin ya, itu yang menarik banget karena ketika Bawaslu itu terjun langsung dan malah menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi kampus untuk mensosialisasikan bagaimana cara memilih, bagaimana simulasi pemilihan umum itu, dan juga tidak hanya secara langsung, secara digital juga Bawaslu ini bekerja sama, di mana mereka menyiarkan melakukan podcast tentang bagaimana pemilihan yang berjalan itu. Nah, satu lagi nih Mbak Syah, Bapak hanya sendiri waktu itu dijelaskan bahwa Bapak pernah datang ke salah satu tempat Bapak Padang. Nah, mereka itu sangat tertarik bagaimana mensirkulasikan pemilihan umum itu secara nyata. Nah, mereka itu menerapkan di pemilihan di Polres gitu. Jadi mereka itu melakukan pemilihan satu office dengan skema pemilihan umum
yang sangat tertutup. Kemudian dijelaskan oleh Jihan Bawaslu kepada mereka. Saya itu adalah kelas saya itu contohnya bagaimana Bawaslu sangat memberikan pemahaman kepada pemilih pemula, di mana itu anak SMA itu seperti yang kita tahu yang mereka belum sudah KTP. Nah, nanti kan kalau mereka baru mereka bisa milih. Nah, dari situ mereka bisa belajar, wah aku waktu SMA dulu pernah ikut pemilu. Nah, jadi mereka tahu nih apa yang harus dilakukan, apa poin-poin yang harus mereka perhatikan itu pada untuk memilih calon-calonnya. Itu aja yang wawancara sama. Jadi ternyata setelah Bawaslu ini turun ke lapangan, jadi mereka memang ini ya memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswa-siswa. Nah, berarti pembahasan yang mereka berikan itu tidak monoton ya. Makanya ada sekolah yang sampai menerapkan bagaimana pemilu diterapkan dalam KTP. Nah, kalau menurut diri sendiri nih, apa nih poin yang paling berkesan saat kita melakukan wawancara kepada kepala pengawasan di Bawaslu tempoh hari kemarin? Nah, kalau menurut saya nih poin yang paling berkesannya bapak-bapak penjelaskan itu bagian pengawasan partisipasi, karena kita harus jadi bertugas resmi atau bantuan dalam kawasan ini. Kita bisa lewat smartphone aja, kita bisa lapor kalau ini janggalan cepet banget sama kayak Brexit yang apa-apa terbatas seperti zaman sekarang. Jadi kalau itu bisa mengerti ini ya teknologi karena yang kita sama pertanyaan dan sebenarnya kita sama lewat jaring digital. Nggak terasa nih kita baru sampai pemilu pasien kita. Pasien kita kali ini sudah hampir dengan number yang sangat kecil banget kayak dulu. Nah, mungkin dari aku sendiri apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada penonton biasa tentang Bawaslu ini ya teman-teman, kita sebagai generasi muda ya adalah pemilih terbanyak ya sekarang ini, dan itu saja ini jangan coba karena suara saja itu sangat berarti ya buat bagaimana Indonesia depannya. Dan juga kalau misalkan teman-teman menemukan janggalan jangan takut berapa, karena hak bicara kita ini dilindungi oleh negara ya. Baik, jadi ya satu suara itu sangat berharga. Jadi jaga suara. Nah, kalau ini apa nih poin yang ingin disampaikan kepada kalian? Nah, kalau menurut saya pesannya itu adalah pemilu yang cerdas, bukan pemilu cerdas karena masa depan itu ada di Jakarta. Nah, mantap banget ya jargonnya dari Putri dan juga Riri. Terima kasih kepada Putri dan juga Riri yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast kita dan juga membincang kita mengenai politik dan juga Bawaslu bagi kita generasi muda. Terima kasih ya. Sama. Saya Masa pamit undur diri. Bye.